Salam jumpa saudara yang kasih Yesus Kristus. Selamat ketemu kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno yang saat ini sedang melayani di GKI Wiyungra Residen. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Doa saya semoga kita semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca untuk kemudian kami renungkan itu dapat kami pahami dengan baik, dan bahkan firman-Mu itu menjadi panduan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Namun karena anugerah Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini saya berikan judul Anugerah Allah lebih daripada cukup. Ibu Bapak dan saudara yang kasih Yesus Kristus, ketika saya membaca bacaan yang tertuliskan dalam Alkitab tadi, tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, maka saya teringat ketika pertama kali saya punya keinginan untuk melayani Tuhan, untuk sekolah teologi. Ketika saya ingin memasuki sekolah teologi, sejujurnya lah ada sebuah kegamangan tersendiri dalam diri saya. Mengapa saya gamang? Karena saya merasa bahwa saya tidak punya dasar yang cukup untuk masuk sekolah teologi. Mengapa demikian? Karena saya mengenal Kristus relatif muda, relatif singkat. Sehingga oleh karena itulah pengenalan saya dan penguasaan saya tentang kitab suci tentu tidaklah memadai. Tetapi memang ada sebuah kerinduan besar untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga oleh karena itulah ada keinginan untuk tetap mendaftarkan diri untuk ikut seleksi masuk sekolah teologi di UKDW. Dan ketika saya sampai di tempat itu di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan bertemu dengan teman-teman orang-orang yang akan mengikuti seleksi, jujur dalam diri saya ada sebuah kegamangan. Apakah saya bisa melewati semuanya ini dengan baik? Kenapa? Karena saya memperhatikan mereka semuanya kelihatannya begitu menguasai firman Tuhan, begitu menguasai Alkitab, bahasa Inggris mereka begitu baik, sementara saya merasa tidak cukup. Oleh karena itulah ketika mengikuti seleksi, rasa minder sedemikian besar. Rasa tidak percaya diri untuk bisa diterima sedemikian luar biasa besar. Tetapi kalau toh pada akhirnya, kemudian saya bisa lolos seleksi, saya hayati itu hanya anugerah Tuhan, termasuk di dalamnya. Ketika proses kependetaan saya berjalan dari waktu lepas ke waktu, sampai pada saatnya kemudian saya takbiskan, saya menghayati itu adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya dalam khotbah ketika saya ditakbiskan, saya mengungkapkan pergumulan iman saya sebagai orang yang berhutang. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, ketika kita tadi mencoba memperhatikan tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, maka kita menemukan bagaimana Paulus juga merasakan sebenarnya dia tidak pantas untuk menjadi seorang Rasul Allah. Mengapa demikian? Paulus sadar dengan benar siapakah dia sesungguhnya. Paulus tahu dengan baik bagaimana kehidupannya yang lama itu begitu sangat tidak berkenan di depan Allah. Bukankah dia sang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus? Bukankah dia yang dulu adalah orang yang mengejar orang-orang yang mengungkapkan iman percaya kepada Kristus? Tetapi Kristus telah menangkap dia. Dan dia menempatkan itu adalah anugerah.
Oleh karena itulah perhatikan bagaimana Paulus mencoba menyebut dirinya sebagai orang yang paling hina. Mari kita bersama-sama perhatikan ayat yang ke-9. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Paulus sadar bahwa dia tidak pantas, tidak layak, jangankan untuk menjadi seorang rasul. Sebagai orang yang mengikut Kristus sekalipun, dia tidak pantas. Tetapi kalau tahu kemudian Allah berkenan untuk memanggil dia, Allah berkenan untuk melipatkan dia sebagai pelayan Allah dalam jabatan sebagai seorang rasul, maka Paulus menghayati itu adalah anugerah Allah. Itulah sebabnya kemudian kalau kita memperhatikan dalam ungkapan Paulus dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian B, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus menghayati sebagai orang yang tak pantas, tetapi sekarang mendapatkan anugerah Allah, diresponinya dengan sungguh-sungguh. Dikerjakannya panggilan Allah itu kepada dia dengan totalitas. Bahkan meskipun Paulus punya banyak dasar untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Paulus punya banyak dasar untuk tidak lagi menaruh iman percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus tidak meninggalkan imannya. Paulus tidak meninggalkan pelayanannya. Dia tetap mengerjakan apa yang Allah percayakan kepada dia dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Mengapa? Karena dia menghayati bahwa kalau dia menjadi orang mengaku percaya kepada Kristus, mengenal Kristus, dan bahkan kemudian dilipatkan oleh Kristus menjadi seorang rasul, adalah anugerah dari Allah. Inilah yang juga dilihat oleh Paulus atas umat yang lain, para rasul yang lain, penginjil-penginjil yang bersama dengan dia. Bukankah mereka kebanyakan adalah juga sama dengan Paulus, meskipun memang mereka sudah mengenal Yesus, bahkan menjadi pengikut Kristus sejak awal. Tetapi Paulus tetap menghayati bahwa kalau toh pada saatnya kemudian mereka melayani karena anugerah Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menghayati apa yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah? Mungkin ada di antara kita merasa wajar. Wajar ketika punya penghasilan yang cukup besar. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari kerja keras yang telah dikerjakannya sedemikian luar biasa. Wajar ketika mendapatkan kedudukan yang begitu bagus adalah sebagai buah dari apa yang dikerjakan dengan totalitas dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Wajar ketika mendapatkan pekerjaan, kenapa? Karena telah berupaya dengan sedemikian keras pada saat seleksi, sehingga oleh karena itu bisa diterima. Wajar ketika mendapatkan pendidikan yang baik. Kenapa? Karena punya orang tua yang cukup mapan hidupnya. Tetapi mari kita mencoba memeriksa, apakah hak kita untuk mendapatkan pekerjaan ini? Apakah hak kita untuk berada di tengah-tengah keluarga yang mapan, keluarga yang baik? Apakah hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang begitu baik? Apakah hak kita untuk mendapatkan sebuah tempat yang begitu tepat, begitu nyaman? Bukankah adalah anugerah Tuhan? Bukan semata-mata karena jerih payah kita. Bukan, tetapi anugerah Allah. Sehingga oleh karena itu ketika kita memaknai apa yang saat ini kita miliki adalah sebuah anugerah Allah, maka respon yang tepat adalah seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, memberikan yang terbaik kepada Allah. Bukan semata-mata supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bukan semata-mata supaya mendapatkan penghasilan yang besar. Bukan semata-mata untuk kemudian mendapatkan jenjang karir itu berjalan dengan mulus. Bukan. Tetapi karena kita telah merasakan anugerah Allah itu. Oleh karena itu kita responi dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Dan kalau toh kemudian dari apa yang kita kerjakan itu, kita mendapatkan pengakuan, kita mendapatkan gaji lebih baik, kita mendapatkan kedudukan dan status yang lebih baik. Maka mari kita belajar, kita tempatkan kesemuanya itu sebagai bonus yang Tuhan anugerahkan atas kita, yang telah dengan sungguh-sungguh bekerja dengan totalitas. Tetapi kalau toh tidak,
Kita tidak mendapatkan imbalan yang memadai dari semua yang telah kita kerjakan. Maka biarlah itu kita tempatkan sebagai ekspresi rasa syukur kita karena mendapatkan anugerah dari Tuhan. Maka dalam hidup yang seperti ini, kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, tanpa terbebani apa yang tidak penting, tidak perlu. Dan kita boleh menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika kami merenungkan apa yang tertuliskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, menjadikan kami semakin tersadarkan, ya Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, hanyalah anugerah daripada Engkau. Dan oleh karena itulah, ya Tuhan, sepatutnya lah kami meresponinya dengan sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar dari Paulus yang menghayati dengan sungguh keberadaannya dan kemudian meresponi dengan sungguh, dengan tepat, dengan baik anugerah yang Engkau anugerahkan kepada dia. Dan Paulus menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang, termasuk di dalamnya kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah apa yang ada menjadi tanggung jawab kami, berkatilah studi kami, sehingga dengan berkat-Mu itulah, ya Tuhan, kami boleh menikmati semuanya ini dengan penuh sukacita, dan sekaligus pada saat yang sama, kami melakukan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami dengan totalitas, sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang telah menganugerahkan kepada kami apa yang baik, apa yang indah. Dalam Kristus Yesus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.